sosok kakak pelaku pembunuhan ibu kandung di Medan ini tengah menjadi sorotan, di mana gelagat dari sang kakak ini turut disorot Tribuners. Pasalnya, kondisi kakak pelaku maksud kami berinisial SAS alias AZ berusia 16 tahun ini setelah sang ibu meninggal dan juga adiknya AI atau ini adik dari SAS ini ya, 12 tahun ini diamankan oleh polisi ini terungkap adanya gelagat yang mencurigakan. AS baru-baru ini terciduk sedang berada di sebuah kafe 5 hari setelah sang ibu Faisah tewas karena dibunuh sang adik Tribuners. Dan setelah itu dari kakak pelaku ini ya diduga menjadi pemicu dari sang adik yang diduga membunuh ibu kandung mereka. Sosok sang kakak ini pun menjadi bahan perbincangan dan baru-baru ini menjadi viral di media sosial lantaran adanya video yang merekam AZ, kakak dari terduga pelaku ini, terduga dari pelaku pembunuhan ibu kandung, ini ada di sebuah kafe. Dalam video yang beredar, terlihat AZ mengenakan hijab bermotif polkadot dan juga memberikan senyuman yang sumringah saat melihat kamera yang merekamnya. Sementara di sekeliling AZ ini ada beberapa wanita dewasa. Dan video tersebut diambil pada tanggal 15 Desember 2025 atau 5 hari setelah sang ibunda dari AZ ini tewas dibunuh oleh terduga pelaku, yakni sang adik. Dan gelagat AZ ini di kafe menjadi perbincangan Tribuners di mana AZ ini juga sempat memperlihatkan jari di tangan kirinya yang diperban. Kabarnya ini AZ memang mengalami luka-luka usai insiden sang adik ini diduga membunuh ibunya. Bukan cuma AZ saja yang ada di video tersebut, Tribuners, namun di situ juga terlihat adanya suami dari korban sekaligus ayah dari terduga pelaku dan juga dari AZ ini yang bernama Alham, Tribuners. Sama dengan AZ, Alham ini juga terlihat duduk santai di kafe tersebut dan sikap kedua orang ini mematik komentar yang beragam dari netizen. Melihat momen tersebut, adanya sang kakak dari terduga pelaku ini dengan senyum sumringah, ada juga dari sang ayah juga terlihat rileks begitu ya. Dan ini sikap dari sang ayah yakni Alham serta kakak pelaku ini dianggap dipertanyakan oleh warganet begitu. Dan terlebih ini terjadi hanya beberapa hari setelah berselang kematian dari sang ibu dan juga istri dari Alham ini sendiri, Tribuners. Di mana kejanggalan anak yang membunuh ibu kandung ini eh, diduga ini adanya korban yang tidak cepat dievakuasi. Dan sederet kejanggalan kasus dalam hal ini adalah siswi berinisial AI, maksud kami SAS begitu ya, kelas 6 SD yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri ini dibongkar oleh keluarga besar. Salah seorang anggota keluarga besar dari korban yang bernama Faisah begitu ya. Salah satu keluarga ini bernama Dimas ini membeberkan beberapa hal yang disebut tidak wajar dalam kasus ini. Kejanggalan dirasakan oleh keluarga korban yakni terkait adanya detik-detik korban ditikam oleh terduga pelaku yang terjadi pada Rabu lalu menjelang subuh yakni sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat peristiwa terjadi, dikabarkan oleh keluarga bahwa terduga pelaku ini dan juga sang kakak tengah tidur bersama ibunya di lantai 2 di rumah mereka. Dan keluarga juga mempertanyakan mengenai korban yang tidak berteriak sampai membangunkan suaminya pada saat kejadian berlangsung. Kejanggalan kedua, Tribuners yang ditemukan usai kejadian pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, suami korban ini yang bernama Alham tidak lantas segera meminta bantuan kepada warga, bahkan sampai ambulan datang. Dan keluarga beranggapan saat itu suami korban bergerak cepat menangani hal tersebut. Jika saja itu terjadi, mungkin almarhum bisa diselamatkan. Dan kejanggalan ketiga yakni mengenai permintaan terakhir dari korban Tribuners. Rupa-rupanya fakta lain juga terungkap saat
korban ini dinyatakan terlihat masih hidup begitu ya, dan ditemukan oleh warga, ini dikabarkan korban sempat meminta untuk diambilkan minum, Tribuners. Di mana pada saat kejadian dikabarkan korban sempat meminta minum dan juga warga ini datang saat ambulan datang ke rumah korban, dan saat itulah baru polisi juga datang di rumah korban pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah mendapatkan laporan dari warga. Kejanggalan selanjutnya yakni mengenai jumlah luka tikaman yang ada di tubuh korban. Keluarga ini meragukan adanya terduga pelaku yakni keponakan dari Dimas ini bisa setega itu menusuk ibu kandungnya sendiri puluhan kali. Di mana dikabarkan lebih dari 20 tusukan yang dilayangkan oleh terduga pelaku ini di punggung, di perut, tangan, kaki, dan juga kepala korban. Dan kejanggalan yang lain di mana Dimas ini juga heran kenapa tidak ada luka pada bagian tubuh dari terduga pelaku ini. Tribuners, malah yang memiliki luka setelah insiden tersebut adalah dari sang kakak terduga pelaku. Lantaran sederet kejanggalan tersebut, maka dari pihak keluarga ini meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus kematian Faiza. Selain itu juga adanya pengakuan sopir ambulans saat kondisi Faiza belum meninggal. Ini dikabarkan suaminya ini sempat menyebut kepada tim medis begitu ya, sang istri mengalami pendarahan bukan ditusuk, Tribuners. Di balik pengakuan bahwa korban ini ditusuk anak kandungnya sendiri, muncul adanya dugaan adanya upaya mengelabui sopir ambulans yang hingga pemilihan rumah sakit yang dinilai janggal. Dikabarkan ini sang suami baru menghubungi rumah sakit Columbia sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dan dugaan kebohongan pada pihak rumah sakit juga sempat muncul, di mana saat berada di rumah sakit suami korban ini mengatakan bahwa sang istri mengalami pendarahan bukan adanya luka tusuk. Dan bahkan dari pengakuan keluarga begitu ya, pihak ambulans ini menolak membawa korban lantaran mereka mendapat informasi awal hanya pendarahan saja yang dialami oleh korban, bukan adanya penikaman. Hal lain yang dianggap janggal, di mana ini terduga suami dari korban ini ya tidak meminta bantuan warga sekitar meski kondisi korban saat itu berlumuran darah. Justru suami korban ini menunggu ambulans dari rumah sakit yang jaraknya dinilai cukup jauh dari lokasi kejadian. Di mana waktu yang cukup lama dari jam 3 pagi sampai ambulans itu datang sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lebih mengejutkan lagi, Tribuner, saat itu adanya pengakuan sopir ambulans kepada keluarga bahwa saat itu almarhum masih dalam kondisi hidup saat petugas medis pertama kali datang, di mana saat itu posisi korban disebut masih dalam keadaan duduk bersandar di sebuah lemari di lokasi, dan setelah dinyatakan meninggal dunia barulah korban dipindahkan ke atas tempat tidur, Tribuners, di mana sempat juga suami dari korban ini sempat dicurigai dan sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa usai istrinya ini tewas ditusuk oleh terduga pelaku yakni anak kandungnya sendiri. Setelah insiden tersebut, Alham ini ya dari suami dari korban ini terlihat ada di depan rumah yang dipasangi garis polisi dan tampak mondar-mandir, wajahnya terlihat pucat setelah prosesi pemakaman, dan juga ini dirinya terus menatap ke dalam rumah tersebut, Tribuners. Dalam kasus ini, hingga kini polisi masih mendalami seluruh keterangan saksi dan keluarga untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian dari Faiza Soraya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.